Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Reza Wahyu Umiansyah, NIM 128. Saya ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya, proposal, yang berjudul Pengaruh Inovasi, Intensitas R&D, dan Rasio Hutang terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, di latar belakang, di era globalisasi saat ini, perusahaan dituntut untuk mampu bertahan dan bersaing dalam dunia usaha yang semakin kompetitif. Peningkatan aktivitas ekonomi turut mendorong persaingan antar perusahaan menjadi semakin ketat. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus mampu menghadapi tantangan ini agar tetap eksis dan mampu meningkatkan nilai perusahaannya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan ekspansi pasar yang tentunya membutuhkan pendanaan dalam jumlah besar. Menurut penelitian Yusof tahun 2023, penerapan inovasi telah lama dianggap sebagai strategi yang efektif dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Inovasi merujuk pada pengembangan atau implementasi ide, produk, layanan, atau proses yang baru dan original, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi yang mengadopsinya. Secara konvensional, inovasi sering diukur melalui sejumlah indikator seperti belanja riset dan pengembangan atau R&D, serta investasi dalam aset modal berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang mencerminkan penerapan teknologi baru. Inovasi juga dapat diukur dengan pengembangan R&D pada penelitian yang dilakukan oleh Kim tahun 2021. Secara umum, kegiatan penelitian dan pengembangan R&D yang intensif dalam suatu perusahaan cenderung memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas serta penilaian pasar perusahaan. Selain itu, pada penelitian Lesmono tahun 2021, Debt Ratio turut mencerminkan sejauh mana perusahaan memiliki kredibilitas serta memberikan jaminan atas investasi yang dilakukan oleh pemilik modal. Dengan kata lain, tingkat kemampuan perusahaan dalam mengelola dan membayar utang dapat menunjukkan tingkat kepercayaan investor terhadap keamanan dana yang mereka tanamkan. Utang memiliki keterkaitan dengan nilai suatu perusahaan. Ketika proporsi utang meningkat, hal tersebut dapat mendorong kenaikan harga saham perusahaan. Dalam jangka panjang, tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaannya. Rahayu dan Amanah pada tahun 2019 menyatakan bahwa nilai perusahaan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi investor sebelum menanamkan modalnya. Nilai yang tinggi mencerminkan potensi kesejahteraan maksimal bagi pemegang saham, terutama jika diiringi dengan peningkatan harga saham. Semakin tinggi harga saham, semakin besar pula tingkat kesejahteraan pemegang saham. Menurut Febrianti tahun 2020, kekayaan yang dinikmati oleh pemegang saham maupun perusahaan dipengaruhi oleh keputusan pendanaan dan kepemilikan aset. Selain melalui harga saham, nilai perusahaan juga dapat diukur dari kinerja keuangan yang berhasil dicapai dalam suatu periode. Selain peran komisaris independen yang berfungsi sebagai pengawas perusahaan, keberadaan kepemilikan institusional juga memiliki kontribusi penting. Kepemilikan institusional bertindak sebagai mekanisme pengawasan internal yang dapat meningkatkan efektivitas pengendalian manajemen. Semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh institusi, maka semakin kuat pula pengaruh dan kontrol yang dimiliki terhadap kebijakan dan operasional perusahaan. Yang selanjutnya ada rumusan masalah berdasarkan latar belakang. Maka rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
Yang pertama, bagaimana pengaruh inovasi terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, pengaruh intensitas R&D terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, pengaruh rasio hutang terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, kepemilikan institusional memodulasi hubungan inovasi dengan nilai perusahaan. Yang kelima, bagaimana kepemilikan institusional memodulasi hubungan antara intensitas R&D dengan nilai perusahaan. Dan yang terakhir, kepemilikan institusional memodulasi hubungan antara rasio hutang dengan nilai perusahaan. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi banyak pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan manajemen keuangan, khususnya yang berkaitan dengan penentu nilai perusahaan. Yang kedua, ada manfaat praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu manajemen perusahaan, investor institusional, regulator, dan pembuat kebijakan, dan yang terakhir akademisi dan peneliti selanjutnya. Yang selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, penelitian terdahulu memuat rangkuman dari berbagai studi yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Dalam bagian ini, peneliti menjelaskan keterkaitan antara penelitian yang telah ada dengan penelitiannya sendiri, serta membandingkan temuan-temuan sebelumnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Nah, berikut adalah tabel dari peneliti sebelumnya. Yang pertama ada investasi terhadap nilai perusahaan. Terus yang selanjutnya ada intensitas R&D terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya rasio hutang terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan studi sebelumnya, terutama pada aspek variabel yang digunakan dan objek penelitiannya. Variabel dalam penelitian ini dimodifikasi dari penelitian terdahulu dengan melakukan penyesuaian berupa penambahan maupun pengurangan variabel tertentu. Pada studi ini, variabel independen yang digunakan meliputi inovasi, intensitas R&D, dan rasio hutang. Sementara itu, nilai perusahaan dijadikan sebagai variabel dependen dan kepemilikan institusional berperan sebagai variabel modulasi. Yang kedua, landasan teori. Teori yang saya gunakan ada dua, teori agensi dan sinyal. Yang pertama, teori agensi dikembangkan oleh Johnson dan Wakeling pada tahun 1976 dan menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen atau manajemen dalam perusahaan. Dalam konteks penelitian ini, teori agensi digunakan untuk menjelaskan bahwa kepemilikan institusional sebagai pemegang saham pengawas dapat berperan memodulasi hubungan antara inovasi, intensitas R&D, dan rasio hutang terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional, semakin kuat pengawasan terhadap manajemen, sehingga kebijakan yang diambil akan lebih optimal dan berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan. Yang kedua, teori sinyal dikembangkan oleh Spence pada tahun 1973 dan menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan dapat memberikan sinyal kepada pasar melalui keputusan-keputusan strategis untuk mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan investor. Inovasi dan intensitas R&D dapat digunakan sebagai sinyal positif bahwa perusahaan memiliki aspek prospek pertumbuhan jangka panjang. Begitu pula dengan penggunaan utang yang terukur dapat memberikan sinyal bahwa perusahaan memiliki arus kas masa depan yang cukup untuk memenuhi kewajiban. Dalam penelitian ini, teori sinyal digunakan untuk menjelaskan bahwa keputusan manajemen terkait inovasi, R&D, dan penggunaan utang memberikan sinyal pada investor tentang nilai masa depan perusahaan dan keberadaan kepemilikan institusional
akan memperkuat atau memperlemah efektivitas sinyal tersebut. Selanjutnya, inovasi dapat dimaknai sebagai proses memperkenalkan hal baru atau melakukan pembaruan terhadap sesuatu yang sudah ada. Skunter mendefinisikan inovasi sebagai pengenalan produk baru yang belum dikenal pasar atau peningkatan kualitas produk yang ada. Yang selanjutnya, intensitas R&D. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dan Mediaswati tahun 2024 agar dapat memperoleh keuntungan optimal dari kegiatan operasionalnya. Perusahaan dituntut untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produknya. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan aktivitas penelitian dan pengembangan R&D. R&D sendiri merupakan indikator serta bentuk pemanfaatan sumber daya untuk menciptakan teman-teman baru baik yang berasal dari internal perusahaan maupun dari pihak eksternal. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menarik minat konsumen melalui pembaruan produk atau peluncuran produk baru, sehingga dapat meningkatkan jumlah pelanggan serta memperkuat loyalitas terhadap merek perusahaan yang ada, yang pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan pendapatan. Selanjutnya, rasio hutang. Putri dan Mulyani tahun 2019 menyebut bahwa rasio hutang yang juga dikenal sebagai rasio solvabilitas atau leverage digunakan untuk menilai sejauh mana aset perusahaan didanai melalui pinjaman atau hutang. Yang selanjutnya, nilai perusahaan. Teori mengenai nilai perusahaan menyatakan bahwa nilai tersebut tercermin dari harga saham yang terbentuk berdasarkan persepsi investor. Persepsi ini muncul dari interpretasi terhadap informasi keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan. Harga saham yang mencerminkan nilai perusahaan dianggap sebagai bentuk penilaian objektif dari publik terhadap kondisi aktual perusahaan. Selanjutnya, kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merujuk pada proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi keuangan seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, dan reksadana. Investor institusional dianggap memiliki kemampuan analisis yang baik dan sumber daya yang memadai untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Dalam konteks teori agensi, keberadaan pemegang saham institusional dapat mengurangi konflik keadilan antara manajer dan pemilik dengan cara memperkuat mekanisme pengawasan internal. Yang selanjutnya ada kerangka penelitian seperti ini pada gambar ini. Terus ada pengembangan hipotesis. Yang pertama, pengaruh inovasi terhadap nilai perusahaan. Inovasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, pengaruh intensitas R&D terhadap nilai perusahaan juga berpengaruh positif. Yang ketiga, pengaruh rasio hutang terhadap nilai perusahaan. Rasio hutang memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, pengaruh kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan antara inovasi dengan nilai perusahaan. Kepemilikan institusional memperkuat hubungan antara inovasi terhadap nilai perusahaan. Yang kelima, pengaruh kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan antara intensitas R&D dengan nilai perusahaan. Kepemilikan institusional memperkuat hubungan antara intensitas R&D terhadap nilai perusahaan. Yang keenam atau yang terakhir, pengaruh kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan antara rasio hutang dengan nilai perusahaan. Kepemilikan institusional juga memperkuat hubungan antara rasio hutang terhadap nilai perusahaan. Yang selanjutnya ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kuasal. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji keterkaitan antar variabel melalui pengukuran dan analisis data numerik yang diolah secara statistik.
Pemilihan pendekatan ini dilandasi oleh tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis pengaruh variabel bebas seperti inovasi, intensitas riset dan pengembangan, serta rasio utang terhadap variabel terkait berupa nilai perusahaan, serta untuk mengamati peran kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan tersebut. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI. Pemilihan BI sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa BI merupakan lembaga resmi yang menyediakan data sekunder berupa laporan keuangan, laporan tahunan, struktur kepemilikan, dan informasi perusahaan publik lainnya yang dibutuhkan oleh peneliti ini. Yang ketiga ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI selama periode 2021 hingga 2024. Ini adalah tabel dari hasil penelitiannya atau tabel perusahaan. Terus selanjutnya yang keempat ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder dari sumber-sumber resmi yang telah tersedia. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui dokumen atau arsip yang sudah ada, seperti laporan keuangan, laporan tahunan, dan data publik lainnya yang relevan dengan penelitian. Terus yang kelima ada definisi konsep dan operasional. Yang pertama, variabel independen, inovasi. Secara konseptual, inovasi merupakan upaya perusahaan dalam mengembangkan produk, proses, atau teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan nilai tambah. Yang kedua, ada intensitas R&D, merupakan besarnya proporsi pengeluaran untuk riset dan pengembangan terhadap total aset atau penjualan perusahaan. Pengeluaran R&D dianggap sebagai investasi jangka panjang dalam menciptakan inovasi dan pertumbuhan. Yang ketiga, rasio utang, menggambarkan sejauh mana perusahaan membiayai asetnya dengan utang. Rasio ini menunjukkan risiko keuangan yang dihadapi perusahaan dan menjadi indikator penting dalam pengembalian keputusan investor. Yang kedua ada variabel dependent. Nilai perusahaan adalah persepsi pasar terhadap kinerja dan prospek masa depan perusahaan yang tercermin dalam harga saham dan indikator keuangan lainnya. Nilai perusahaan menunjukkan seberapa besar perusahaan mampu memberikan keuntungan kepada pemegang saham. Untuk variabel moderasi kepemilikan institusional merujuk pada persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi keuangan seperti dana pensiun, reksadana, dan asuransi. Kepemilikan institusional dianggap mampu meningkatkan efektivitas pengawasan manajemen. Yang berikutnya adalah pengukuran setiap variabelnya seperti ini. Yang selanjutnya ada analisis deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data setiap variabel penelitian seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Yang selanjutnya uji stasioner dilakukan untuk memastikan bahwa data deret waktu atau time series yang digunakan bersifat stasioner atau yaitu mean, variance, dan covariance dari data bersifat konstan sepanjang waktu. Uji ini penting dilakukan terutama pada penelitian yang menggunakan data panel atau time series untuk mencegah bias regresi akibat data yang bersifat non-stasioner. Untuk yang selanjutnya ada metode estimasi pilihan. Yang pertama menggunakan Common Effect Model atau CM. Yang kedua Fixed Effect Model atau FEM. Yang terakhir Random Effect Model atau REM. Yang selanjutnya pemilihan model estimasi. Yang pertama ada uji Chow atau Chow test. Yang kedua uji Hausman. Yang ketiga uji Lagrange multiplier.
Untuk uji hipotesis ada uji F-test, digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua, uji T-test, digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Yang ketiga, uji Moderate Regression Analysis atau MRA, digunakan untuk melihat apakah variabel moderasi kepemilikan institusional memoderasi pengaruh antara variabel independen dan dependen. Uji ini dilakukan dengan cara membuat interaksi antara variabel independen dan variabel moderasi ke dalam model regresi. Terus ada uji determinasi atau R-square, digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R-square berkisar antara 0 hingga 1. Semakin besar nilai R-square, semakin besar proporsi variasi nilai perusahaan yang dapat dijelaskan oleh variabel inovasi, R&D, rasio utang, dan kepemilikan institusional. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas, digunakan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal. Distribusi normal pada residual diperlakukan agar hasil estimasi parameter tidak bias dan valid untuk dilakukan uji statistik inferensial. Yang kedua, uji heterogenitas, digunakan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual untuk semua nilai variabel independen dalam model regresi linear yang baik. Varians dari residual seharusnya konstan atau homoskedastisitas. Yang ketiga, uji autokorelasi, digunakan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi berkorelasi satu sama lain dalam observasi berurutan, khususnya pada data time series atau panel. Autokorelasi dapat menyebabkan hasil regresi menjadi bias dan tidak efisien. Yang terakhir, uji multikolineritas. Uji ini digunakan untuk memastikan bahwa antar variabel independen tidak memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain. Karena multikolineritas dapat menyebabkan kesalahan dalam penafsiran koefisien regresi. Yang ke-10 atau yang terakhir ada alat analisis. Penelitian ini menggunakan alat analisis berupa regresi linear berganda dengan pendekatan data panel. Regresi linear berganda merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengkaji hubungan ketergantungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menilai besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial maupun simultan terhadap variabel dependen. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.